Tari Doger Kontrak. Tari Doger Kontrak adalah penyajian tari ronggeng dengan diilhami oleh bentuk kesenian doger dari Subang yang telah dijadikan garapan baru. Istilah doger sendiri menunjuk pada penari wanita yang disebut ronggeng dalam ketuk tilu. Sementara kontrak merupakan nama sebuah tempat perkebunan kina di Jawa Barat yang biasanya pegawai perkebunan itu disebut dengan pegawai kontrak. Dalam seni hiburan rakyat lainnya di beberapa daerah di Indonesia, istilah doger sama dengan ronggeng, tandak, ledek, dan lain-lain. Istilah-istilah tersebut muncul dari kalangan masyarakat itu sendiri. Sebutan ronggeng, doger, dan sejenisnya diperuntukkan bagi seorang perempuan yang memiliki kemampuan menyanyi dan menari dalam pertunjukannya. Istilah-istilah tersebut sebenarnya sama artinya penari wanita yang di daerah tertentu, kemudian berubah arti untuk hal atau pengertian yang lebih spesifik. Misalnya istilah ronggeng ini lebih banyak dipakai untuk menyebut penari-penari wanita yang ngamen dari tempat satu ke tempat lainnya. Ronggeng sendiri dalam konteks ini tidak harus berpasangan dengan laki-laki sewaktu menari. Dengan begitu ia lebih mirip betul sebagai penghibur yang menjelajahi desa dan kota dengan penembus adanya. Biasanya juga para penonton ini adalah para penggemar yang mempunyai latar belakang sebagai jawara atau jago silat. Tidak mengherankan dalam penampilannya mereka membawa perkakas seperti golok dan sebagainya. Bagian ini yang kemudian disebut adu jago. Setelah mereka tampil baru meminta lagu dan meminta doger untuk menemaninya. Namun sedihnya kesempatan-kesempatan itulah yang membuat para lelaki-lelaki hidung belang untuk melakukan aksinya. Hiburan yang mereka lakukan biasanya larut hingga malam. Tarian doger kontrak ini menganut beberapa sistem, yaitu ada sistem religi, sistem bahasa, sosial, dan kesenian. Dalam sistem religi, sajian doger kontrak ini merupakan sajian ronggeng yang diawali terdapat lagu pembuka, yaitu lagu kidung atau kembang gadung, yang isinya memohon kepada Tuhan dan para leluhurnya untuk kelancaran penyelenggara tersebut. Selanjutnya ada sistem bahasa. Bahasa yang digunakan oleh doger kontrak adalah bahasa tubuh atau gerak, musik, dan lisan. Dalam bahasa tubuh, sajian doger terdapat unsur-unsur yang cukup menonjol, yaitu spontanitas, seronok, dan humoris, baik di dalam gerak maupun syair lagunya. Pada bagian menari bebas selalu diwarnai dengan adanya ibing saka, yaitu saka ingat, saka daek, yang artinya menari sesuka hati. Terkadang tanpa mengindahkan etika maupun estetika. Dalam musik doger merupakan nama lain dari seni ronggeng yang muncul dari masyarakat kecil. Dengan alat musik yang sederhana, kelompok doger menghibur para masyarakat. Sebutan ronggeng, doger, dan sejenisnya diperuntukkan bagi seorang perempuan yang memiliki kemampuan menyanyi dan menari dalam pertunjukannya. Selanjutnya ada sistem sosial. Sistem sosial dalam tari doger kontrak ini perkembangannya merupakan salah satu bentuk pertunjukan rakyat yang hidup di daerah Subang dan Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang berperan untuk melayani para penonton yang bermaksud untuk ikut menari dalam acara hiburan tersebut. Bahkan, para penonton ini cukup berkuasa untuk meminta lagu atau tarian-tarian kepada sang penari tari doger kontrak ini. Terakhir ada sistem kesenian. Kesenian tari doger kontrak ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hiburan di akhir pekan. Kebutuhan di kalangan buruh, kontrak dari masyarakat, pribumi, dan warga Belanda. Tidak mengherankan apabila terjadi selang budaya di antara mereka, sehingga menjadikan seni rakyat dikenal dan populer pada zamannya. Jadi kesimpulannya, tari doger kontrak ini adalah bukti penggarapan tari dalam bentuk baru yang diangkat berakar dari kesenian doger di Jawa Barat. Proses garapan ini mengacu pada kebutuhan sebuah seni pertunjukan yang disajikan khusus sebagai tontonan atau hiburan.